Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 12 bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah, tanggal 20 Mei 2024. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat berkumpul bersama kembali pada kajian rutin kita. Sebelum kita memasuki kajian yang kita bahas, pertama ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya pada ibu-ibu kajian Sabtu sore. Rupanya saking sakitnya kepala 190 par 97 sakit benar kepala ulun. Kada ingat lagi mau hubungi kada kawa kajian. Mulai sore Sabtu, malam Sabtu, subuh Sabtu, malam Ahad, subuh Ahad, perai terus. Hanya subuh tadi bisa, subuh tadi kita mulai. Ulun tak putus-putus minta lon pian doakan sehat walafiat lah. Mudahan nang di rumah tu juga sehat walafiat. Karena apabila kita berpasangannya, pasangannya garing, maka bisa garing berdua-dua pilih. Dan ibu-ibu juga sehat walafiat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan peringatan keras kepada kita. Bagaimana dalam sebuah hadis yang beliau sampaikan, kaifa antum idza waqa'at fikum khamsun wa a'udzu billahi an takuna fikum aw tudrikuhun. Bagaimana keadaan kalian jika Allah menimpakan 5 bencana besar dalam kehidupan kalian? Aku berlindung kepada Allah agar itu tidak menimpamu, kata Nabi. Nabi itu mendoakan agar jangan menimpa kepada kita. Tapi bencana itu ada dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana? Nabi bertanya, bagaimana keadaanmu jika 5 itu datang menimpamu? Kemudian yang pertama yang Nabi khawatirkan, ma zaharatil fahisyah fi qaumi qad ya'mal bihinna alaniyah illa zahara fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun fi aslafihim. Tidaklah satu kaum yang berbuat zina dengan terang-terangan, melakukan pelanggaran dengan terang-terangan, melakukan maksiat dengan terang-terangan, illa zaharapihim, kecuali mereka akan ditimpa satu bencana. Apa? At-ta'un, penyakit ta'un yang berasal dari lambung, perut, sehingga mati mendadak. Karena orang yang mati dalam keadaan ta'un itu termasuk mati syahid. Yang kedua, Allah akan timpakan kelaparan. Allati lam takun fi aslafihim,
yang sebelum kamu tidak pernah mengalami itu. Nabi menganggap ini berat. Nabi sampaikan di zaman sahabatnya, zaman sahabat. Jadi kuncinya satu, bencana itu akan datang apabila maksiat itu terang-terangan. Nabi mencontohkan dengan al-fahisyah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati perzinahan, sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji dan jalan yang paling buruk. Zina dilakukan sembunyi-sembunyi, kecuali dua pelaku yang tahu. Tapi satu saat Nabi katakan nanti zina secara terang-terangan dilakukan. Ibu mungkin bisa mengukur sendiri hari ini, apa terang-terangan atau tidak. Ya terang-terangan kalau seperti hewan, kucing, anjing tidak. Tapi hari ini perzinahan diberikan lokalisasi, diberikan tempat. Kalau ingin melakukan itu, di sini tempatnya. Memang warung remang-remang, warung apa ngarannya? Apa? Belai-belai itu apa? Nah, itu. Warung jablay. Itu diberantas memang. Diberantas. Tapi bukan memberantas kemaksiatannya, tapi jangan dilakukan di tempat yang tidak di lokasi second. Jadi lokalisasi. Jika lokalisasi itu diberikan tempat dan mereka beroperasi di sana, kemudian pajak lokalisasi itu dipungut, untuk apa? Untuk negeri katanya. Apa yang terjadi pada negeri kita? Ibu-ibu rahimakumullah, sudah dikatakan sekali berzina maka iman kita keluar. Yang mana yang keluar? Kedua-duanya, iman si laki-laki dan iman si perempuan. Dua kali keluar lagi. Bagaimana jika dilakukan terus menerus? Maka habis iman kita. Ini yang Nabi khawatirkan, akan datang satu bencana besar dalam kehidupan. Karena manusia Islam tercatat pada identitas, tapi iman kosong. Banyak penzina-penzina. Kalau sekarang penzina ilegal namanya. Nangaran zina itu kada ada yang legal. Semua ilegal. Bahkan kata-kata zina itu semacam mau dihapuskan. Hari ini kata-katanya apa? PSK. Apa arti PSK? Pekerja. Kok zina pekerja, Bu? Pekerja seks komersial. Nauzubillah min dzalik. Setan itu akan menggoda manusia supaya memoles keburukan itu tampak sangat indah. Itu gawiannya setan. Jadi keburukan itu dipoles seolah-olah tampil sangat indah. Anggap aja hari ini belum terang-terangan. Di dalam satu daerah, insya Allah kita di Kalimantan Selatan tapi ada kalau yang terang-terangan. Tapi pada daerah-daerah tertentu kayak bebek, kayak ayam main di pantai. Nauzubillah min dzalik, ibu. Maaf, ayam kan bisa main di Banyupang, bebek kata. Jadi pemandangan yang luar biasa menyakitkan. Pertanyaannya, iman yang habis keluar waktu melakukan perzinahan yang tidak terhitung banyaknya itu, adakah lagi iman itu untuk balik? Apakah Allah kembalikan? Jika tidak Allah kembalikan, maka dia mati tanpa iman. Maaf ibu-ibu, maka orang mati pada saat berzina itu matinya dalam keadaan tidak beriman. Mati dalam keadaan tidak beriman. Nauzubillah min dzalik. Tapi Islam agama yang luar biasa. Allah Maha Pemurah dan Allah Maha Pengampun. Jika dia taubat dan minta ampun,
laki-lakinya, perempuannya taubat dan minta ampun, maka iman itu dikembalikan lagi kepadanya. Kenapa jadi taubat? Karena kada kawa lagi melakukan. Taubatnya tuh karena kada kawa. Nang babinennya sudah tuha, nang lakiannya sudah tuha. Maka kada tuha bisa kada dapat taubatan. Iman dikembalikan, ibu-ibu. Tapi tidak semudah itu. Tidak seperti, maaf, kita melakukan sesuatu, umpamanya meninggalkan apa yang Allah perintahkan, kemudian kita taubat, hubungan kita dengan Allah. Maka Nabi katakan kezaliman itu 3, yang tidak diampuni, yang diampuni, yang tidak pernah dilepaskan oleh Allah sebelum diselesaikan. Yang tidak diampuni itu apa? Syirik yang dibawa sampai mati. Yang diampuni oleh Allah adalah satu perbuatan yang hubungannya kita dengan Allah semata. Dengan Allah semata. Kemudian minta ampun, diampuni. Yang ketiga, satu perbuatan yang berhubungan dengan manusia, layak turkuh, tidak Allah lepaskan sebelum diselesaikan dengan sesama manusia. Artinya, taubat seorang penzina, jika zina itu dilakukan, laki perempuan masing-masing ada pasangan, ini ada penyelesaian. Ada penyelesaian. Nang lalakiannya minta ampun non lakinya, nang babiniannya minta, nang lalakiannya, iya, lelaki pelaku minta ampun dengan suami nang digawe, kayak itu lelah. Nang babinian minta ampun lawan suami, apa tuh? Istri, iya itu, dengan istri. Maka keluarga, satu rumah tangga yang berzina, apa garang bahasanya tuh? Ya selingkuh. Jangan takutan nyambatnya. Selingkuh ini bu luar biasa. Apa? Inggan dihurang tuh pina bagus. Ujar istilah remaja masa lalu dan sekarang, rumput tetangga hijau. Ujar bahasa arwah kayak kita bahari, kada nyaman jua gangan walu hari-hari. Bininya dibedakannya gangan walu hari-hari. Handak jua rawon, handak jua sop ayam. Kayak itu. Karena kau dicontohkan kayak itu. Nah, namun para ulama kita memberikan solusi. Hendak menyelesaikan itu, silakan saling memaafkan. Dan kada perlu disebut. Kada perlu disebut kesalahannya. Laki-laki A, B punya perempuan, punya istri. Si A berselingkuh dengan istri B, ya kan? Istri B berselingkuh dengan suami, ya kan? Ayo aja kada baju atau buntal-buntal. Jadi si A harus minta maaf kepada B. Dengan apa? Secara umum boleh. B, ampun maaf kita lah segala kesalahan yang ada di dunia ini. Kita bergaul, kita sekampung, kita bertetangga. Kalau kurun benar bertetangga. Ampun maaf kita lah. Ujar B, berelaan kita ampun maaf. Mbak Nubin mikir akan apa pindah serius benar minta maafnya tadi. Nah, hati-hati kau benar ditakuninya. Kau minta maaf apa jar B tadi pindah serius benar. Kayak bobo. Nah itu. Bini kamu pernah ku pakai. Oh ada dulu aku ambil parang dulu ke rumah. Kayak itu. Jadi makanya perzinahan yang dilakukan oleh masing-masing yang punya pasangan itu berat sekali pertanggungjawabannya. Ulun kadang memadahkan sama-sama single silahkan, sama-sama bujangan atau duda janda silahkan, tidak. Kadang-kadang baiknya zina itu fahisyah,
pekerjaan keji. Tapi ini kada belaki, ini kada bebini, ini kada belaki. Pertanggung jawabnya masing-masing dia mengangkat tangan kepada Allah Ta'ala. Nah, tapi apabila ini laki orang, ini bini orang, berantai bu, berantai. Mungkin pihak sudah mendengar kajian, ada kenan berbisik, bola kita berelaan lah dunia akhirat lah. Bisa menakun ya, salah apa kena kembali serius benar umpamanya. Nah, jadi ujian Nabi Muhammad SAW. Jika itu dilakukan secara terbuka ibu-ibu, maka Allah akan mendatangkan bencana. Allah akan datangkan bencana besar yang akan menimpa dalam kehidupan kita. Tapi ya Allah membuka pintu pengampunan dan sebagainya. Banyak nang kada bernama bu menelpon baik laki-laki perempuan mau WA, tapi mbah belum lacak-lacak ada Jepang namanya mbah no tersimpan. Ya bertanya tentang kayak itu, pernah melakukan sesuatu dengan istri orang lain dan suaminya sudah mati, lakinya sudah jeon, kayak apa lagi taubatnya Ustaz? Beratnya menyelesaikan hal-hal yang kayak itu. Maka Allah membukakan pintu jalan yang halal, jalannya jalan pernikahan. Nikah, hendak nikah pulang supaya keturunan baik, perhatikan 4 macam. Yang pertama apa? Keelokannya. Yang kedua orang tuanya, yang ketiga hartanya, yang keempat agamanya. Mun ada keempat-empatnya nih pian beruntung benar. Amun kadada pang 3 kadada ada 1 agama, orangnya pas-pasan aja pang. Artinya babayanya kawa di bawah siang umpamanya ke sana ke sini. Ada pas-pasan. Tapi agamanya baik, boleh. Ada keberuntungan. Cuman perkawinan yang jauh berbeda itu nanti akan jadi fitnah. Jauh berbeda. Ada seorang laki-laki yang asal nikah aja, ada tahu dapat bini yang dibandingkan dengan laki-laki itu, lakinya tuh jauh benar, warna kulit, potongan, itu akan jadi apa? Itu akan jadi fitnah. Mungkin seorang suami yang tidak kuat iman kada puas. Ini karena aku pilih bini 20 tahun yang lewat. Padahal sudah bertahan 20 tahun. Lahir anak sudah 4. Lahir anak 4. Nah, jadi bagus juga. Cuman dalam acara menjelang pernikahan, umpamanya ta'aruf, menolak jangan ditolak dengan bahasa kasar. Ada orang datang disuruh oleh Nabi, ujarna Nabi, ikam lah kasih kawin wahai sahabatku, teman-temanmu sudah punya anak sekian banyak, kamu belum kawin. Apa katanya? Ya Rasul, siapa yang mau? Mohulun nih jelek benar, mohulun jelek wahai Rasul. Ayo ujar Nabi, aku nang menyuruh tuh ada sahabatku si Fulan punya anak perempuan, kamu datang ke sana dan padahkan ikam hendak melamar anaknya. Orang nambah hendak kawin langkahnya no tegas. Sampai ke situ, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditemui oleh ayah perempuan itu. Tidak banyak berbasa-basi, ulun ke sini disuruh Nabi melamar anak pian. Ujar abahku terima tanpa ada apa keberatan sedikit pun. Aku terima. Nang ampun diri ini bingung, kada ada pertanyaan, kada ada apa-apa, disuruh Nabi melamar anak pian. Ujar nang ampun diri, Nabi menyuruh ulun kawin lo anak pian. Nah, berubah lagi kisahnya tak? Oh, aku kira Nabi nang hendak kawin lo anakku. Amun ikam nang hendak kawin lo anakku, kada aku terima. Jauh antara anakku lo nikam. Menang pinaketus tuh
nah mengacana muhaikamna ujurnya. Orang disuruh bicara amin pak, boleh dengan lemas kada jadi pula kawin. Nang anak di balik dinding mendengar diskusi itu, anak wanita ini keluar menemui ayahnya. Abi, bapakku kenapa ditolak bi? Lamaran laki-laki utusan Nabi itu jelek nak orangnya jelek, jauh benar lo nikam jauh. Inggih Abi memang jauh. Tapi apa Abi kada takut, ayah kada takutan peristiwa ini nanti ditegur oleh Allah, diturunkan Al-Quran, dibaca orang kisah kita sampai hari kiamat. Kan seorang perempuan Zainab binti Jahash menolak lamaran anak angkat Nabi, ditegur oleh Allah. Apabila Allah dan Rasul sudah memilihkan sesuatu, maka jangan mencari pilihan lain. Ini takutan juga kalau bina itu sampai hari kiamat ayatnya kita baca. Bujur jangan apa? Mbah kayak popang datangi ayah kepada Rasul, katakan diterima, terjadi ditolak. Nah abah mendatangi juga. Abahnya laju kalau pinta dahulu nang itu persis nak masuk ke pintu Nabi berdua. Takutan si sahabat nang jeleknya kan sudah ditolak, hendak dimamai pulang di hadapan Nabi mungkin kayak itu. Ya Rasul, lamaran pian untuk sahabat ini lawan anak ulun terima. Boleh kaja lagi. Si laki-laki ini bercerita, ya Rasul tadi di sana ditolak. Di sana ditolak. Ibu-ibu, ini artinya ada hidayah di dalam hati anak perempuan itu, sehingga kada memikirkan banyak nak itu. Aman wah ini pertimbangannya banyak. Pertama mulus, yang kedua pulus. Tahu lah pian pulus tuh. Kadang-kadang mulus nih kalah lawan pulus. Kalah lawan pulus. Artinya edan sudah zaman mata duitan ini. Yang penting duitnya banyak. Pernikahan adalah satu rumah tangga yang akan dibina seumur hidup. Itu yang kita kehendaki. Artinya urusan tak ditambahnya nikah nang lain lagi, tapi tetap dibina seumur hidup. Kan nikah itu kada dilarang oleh Islam, masna wa thulatha wa ruba, 2, 3 dan 4. Tinggal kesepakatan rumah tangga aja lagi. Ujar nang laki, deng aku hendak berbini, bolehlah. Ujar nang bini tinggal tunjuk. Enggak tanang laki nah. Nang bini lon parang nak ditataknya tunjuk. Dalam hati tinggal tunjuk tuh tinggal nah itu. Aja pengen berbini tinggal tunjuk. Mahal lebih ubang boy kisahnya tuh. Jadi itu yang sangat penting kita perhatikan. Jaga kebebasan pergaulan anak-anak kita agar tidak terjadi apa yang Nabi khawatirkan. Sampai Nabi wa'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Ta'ala, antakuna fikum au tudrikuhunna, akan menimpa kepadamu atau kamu tidak menemuinya. Mudahan dalam kehidupanmu tidak menemui bencana itu. Mudahan itu tidak menimpa kepadamu. Apa? Karena terjadinya perzinahan. 6 kunci surga yang Nabi sampaikan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dalam hadis sahih. Apa 6 kunci surga itu? Yang pertama, berkata yang jujur. Tidak ada kebohongan di antara kita. Apa yang dibenderakan itu seadanya. Yang kedua, apabila diamanahi, jangan dikhianati. Ujian nang laki, aku begawe sebulan hanya datang amanah nang bini. Nang bini minta juga, pian di pekerjaan lah, tahu gawe aja, jangan macam-macam. Ini jaga amanah nih. Jaga amanah. Yang ketiga, apabila berjanji, tunaikan. Aja, ikam apabila ikam mau lawan aku, kita cepat menikah. Ada kan janji? Jangan bini janji apa? Janji berumrah bembe Ustaz Masudi.
Umpamanya kadang mau membawa Bang. Artinya ada janji. Yang ketiga, yang keempat, nah ini wa ghaddu absarakum. Tundukkan pandangan. Dalam Al-Qur'an 2 Allah perintahkan laki-laki dan perempuan menundukkan pandangan. Tidak memandang dengan syahwat. Lamun menundukkan pandangan tanpa alasan dengan syahwat, berjalan kita pulang nang berbahaya. Nah, seperti itu. Hari-hari ke bengkel sepeda motor barang jahat. Maksud menundukkan, melihat boleh, tapi jangan dengan syahwat. Maka Nabi bernasihat kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, jika pandanganmu pandangan pertama itu rezekimu, tapi jika dibuliki pandangan kedua, kamu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Tali hati sudah nang membuliki ini nang saling lawasan. Ya Allah tanya. Ini yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Coba Bu, Islam mengatur kita sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Tundukkan pandangan. Wahfazu furujakum. Jagalah kehormatan suami atau istri pada saat bersama istri suami, pada saat berpisah, pada saat di tempat yang berbeda, maka jaga semua itu. Makanya Nabi membatasi itu apa? Jangan pernah berdua-duaan laki-laki perempuan yang bukan mahram. Apabila dia berdua-duaan, maka berarti dia bertiga. Siapa nah satunya? Syaitan. Ujar syaitan, coba lihatin, mantap benar orangnya. No, melihatin lagi. Ujar lo nama bininya, coba lihatin, gagah benar lakinya. Ini syaitan, no. Akhirnya terjadi. Jadi apabila ingin bertemu, termasuk ta'aruf dan sebagainya, dihadapi orang tua, dihadapi wali, dihadapi orang-orang yang mahram. Sampai bepergian pun harus dengan mahram. Imam Syafi'i untuk ibadah haji, Imam Syafi'i membolehkan asal ada di antara rombongan itu sesama wanita. Jadi apabila bertobat, minta ampun kepada Allah, iman yang satu persatu keluar masuk kembali, beriman kembali, kuat kembali ibadahnya, taubatnya tiap hari. Pada saat mati, dia mati dalam keadaan husnul khatimah karena bertaubat, minta ampun dari segala kejahatan yang pernah dia lewati dalam waktu yang singkat. Satu umat benar minta ampunnya tuh paling sebulan, habis umurnya. Maka nang terakhir ini yang menutupi yang masa lalu. Kemudian yang berikutnya, wa ma'atalu kitaballah wa sunnata nabiyihim illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan manakala manusia itu menyia-nyiakan kitab Allah, wa sunnata nabihim, dan sunnah Nabi, Al-Quran disia-siakan, sunnah Nabi disia-siakan, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, Allah akan jadikan bencana, perselisihan di antara mereka. Jadi cekcok terus, bencananya tuh berselisih, hujat menghujat, manakala Al-Quran itu tidak dihormati dan tidak diindahkan. Ibu-ibu rahimakumullah, jangan pun Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan pasti kepada kita. Kalau tidak salah kajian minggu tadi, kalau di bapak-bapak atau ibu-ibu, Nabi mengatakan apa? Ujar Nabi, waqaral kabir warhamis saghir. Hormati orang yang lebih tua, sayangi orang yang lebih muda, maka tuwafiquni fil jannah, akan bersamaku di surga. Menghormati sesama manusia,
Mun tua pada kita, kita hormati. Lamun anom pada kita, kita sayangi. Itu sudah dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita menghormati Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'in amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, Allah yang katakan ini. Artinya beriman kepada Nabi sama beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh kita beriman lawan Nabi, bukan menyamakan Nabi lawan Allah, tidak. Beriman kepada Nabi sama beriman kepada Allah, bukan Allah lawan Nabi sama. Tapi Allah yang memerintahkan kita beriman kepada Nabi. Siapa yang beriman kepadanya, siapa yang memuliakannya, memuliakan Nabi. Siapa yang menghormatinya, siapa yang menolongnya, dan siapa yang mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya. Maka kata ulama tafsir, apa yang dimaksud cahaya yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kitabullah Al-Quranul Karim. Bapak, ibu-ibu, satu hari ulun di Madinah petatai lawan orang lain juga, kada orang Indo asik dia membaca Al-Quran. Kemudian asik baca Al-Quran, setelah sampai kepada ayat sujud sajadah, Al-Quran ditaruhnya di lantai, kemudian dia sujud. Selesai dia sujud, ada jenggot panjang mana, pegangnya tangannya, marah dia. Katanya, ini adalah kitab suci umat Islam, kalamullah. Kenapa diletakkan di mana kamu berinjak? Di mana kita berjajak, di situ Al-Quran diandak, kada dihormati. Maka di wadah kita masjid-masjid ada keandakan Al-Quran. Bawalah dadampar jar peninian kita bahari. Paham ya ibu-ibu, dadampar kelala paandakan Al-Quran. Ya, dadampar itu apabila mengaji dua fungsi. Satu untuk mengandak Al-Quran, satu untuk mengandak lampu teplok. Lampunya tuh dia kaleng susu, minyaknya dibuat di situ. Diolah seorang aja, diolah sumbu, dinyalai, mengaji itu nak betuntung mengaji hirangan hidung. Tapi beberkat Al-Qur'annya nang waktu itu beberkat. Wah, ini fasilitas serba lengkap ibu, lampunya kada bakakiripan, AC-nya dingin benar. Rupanya karena AC, kedinginan AC mengantuk ya, mengaji mengantuk. Kalau dulu luar biasa dengan fasilitas yang terbatas. Amun lampu semprong tuh masih mending. Ini kada bisa semprongan. Diandak di dadampar pengajian bakuliling. Tapi Al-Qur'annya berberkat nang kita bawa. Hormati Al-Qur'an Karim. Karena itu kalamullah. Maka diperintahkan, haram kita berdiskusi enak pada saat di samping ada orang yang membaca Al-Quran. Ada orang baca keluar terganggu, kayaknya nyaringan berdebat. Arti siapa yang harus berhenti, yang berbicara, atau nang hendak mengaji masuk ke masjid, pojok sana pina perdebatan hangat benar, ambil ke pojok sana, baca supaya Al-Quran pian kada terganggu. Tapi apabila di sana kada berdebat, duduk biasa saja, baca di higanya, bagi-bagi rahmat Allah. Karena yang membaca dan yang mendengar akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkannya, kada dihormatinya, disia-siakannya Al-Qur'anul Karim, maka Allah akan jadikan perpecahan di antara umat manusia. Karena menyia-nyiakan itu. Di atas lemari bu, bekulat, kadang dibaca-baca. Lalu pernah menceritakan non ibu, seseorang yang luar biasa dia dengan gurunya, sayang lawan gurunya,
Kemudian diundangnya gurunya. Nanti suatu hari Ustadz ke rumah kami, disiapkannya makanan yang enak gurunya. Kemudian gurunya makan. Kemudian uang disiapkannya untuk memberi ibunya, memberi gurunya. Di atas meja uang itu ditaruh sebelum diserahkan. Angin tibur-tibur. Nah, kalau pindah duit terabang, diambil oleh gurunya, dimasukkan ke dalam Al-Quran, ditaruh di lemari Al-Quran itu. Kemudian keluar tuan rumah, duit kededah. Mana duitku? Orangnya ada guru. Oh, berarti sidin mengambilnya, sidin menyempolnya. Akhirnya rengganglah hubungan antara murid dengan guru. Suatu hari, sekian bulan, guru bertanya, kenapa kadada lagi di kajian? Buat apa aku mengaji kepada seorang ustadz yang tidak jujur? Ujar ustadznya, kada jujur kayak apa? Ingat kada beberapa bulan yang lewat kita makan bersama di rumahku, kata muridnya. Sebenarnya uang itu untuk ustadz, tapi karena ustadz ambil berdahulu, berarti ustadz kurang jujur. Ujar ustadznya, memang ku ambil duitnya, tapi ku taruh dalam Al-Quran. Karena sampai sekarang engkau tidak tahu uang itu ada dalam Al-Quran, berarti engkau sekian bulan tidak pernah membaca Al-Quran. Jika kau ambil Al-Quran kau baca, pasti ketemu, oh di sini bang ditaruh duitnya. Artinya berapa bulan, ibu, apabila hati kita jauh dari Al-Quran, kadang-kadang suuzon, persangkaan buruk itu bertebar. Kenapa? Syaitan tidak mau masuk ke dalam jiwa orang yang selalu membaca Al-Quran. Malam, siang, baca Al-Quran. Apabila Al-Quran jauh, oh syaitan mulai seperti itu. Terjadi persangkaan yang tidak benar. Keberanian dan persangkaan yang tidak benar kepada orang yang mengajarkan agama, itu menjadikan ilmu yang dia miliki tidak memiliki keberkahan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ulun jam 10 berjanji tadi po, anda kerap bisa menemui dokter saraf. Biar kita kan ada datanya jawab dulu pula. Nah, insyaallah kajian esok ulun sambung. Insyaallah, mudah-mudahan pian bisa berhadir. Ini hanya dua yang kita sampaikan. Esok pina ulun pina temanya ke lain, angkat aja tangan pian. Ustaz janji pian semalam di Mujahidin meneruskan 5 bencana yang dihadapi manusia karena 5 perilaku manusia. Cukup ibu-ibu, demikian yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf untuk hari ini tanya jawab kadada. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma, adang dulu buena. Ada sebuting sekalinya nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apuan Ustaz, ulun tanya tentang warisan. Bagaimana pembagian warisan jika ayah sudah meninggalkan 1 orang istri dan 3 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan. 1 orang istri berarti harta ayah dibagi 2. Harta dibagi 2. Hartanya 100 juta. Bagi 2. Istri ini fatwa waris di pengadilan agama kan kayak itu. Istri dapat separuh. Berarti 50 juta dibagi kepada ahli waris. Ahli warisnya siapa? Anak dan istri lagi. Jadi istri dapat warisan ya, 1/8 kalau tidak salah. Kemudian anak dapat 2 bagian. Nah, potong warisan istri, kemudian anak dapat 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Atau kalau kembali kepada Al-Quranul Karim, uang yang 100 juta itu istri dapat 1/8. Itu yang banyak di kampung-kampung. Istri dapat 1/8 dari uang itu. Sisanya maka anak yang mendapat warisan itu. Jadi umpamanya
diambil istri 100 sekian banyak, kemudian dibagi kalau anak laki-laki berapa tadi? Anak laki-laki 2, anak perempuan 3. Anak laki-laki 2, anak perempuan 3. Berarti anak laki-laki 2 orang, anak laki-laki 3, laki-laki 3, perempuan 2. Artinya bagi 8. 3 itu 6, kemudian 2 itu 2. Jadi bagi 8. Artinya bagi 8, nang 8 itu perempuan mengambil sebagian, 2 orang anak perempuan sebagian, laki-laki nang 3 2 bagian. Jadi 6 bagian untuk 3 anak laki-laki. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki menempati 2 bagian perempuan. Ada lagi amun bawa anu aja pang, bawa bagi sama aja pang, itu kada hukum waris kan. Kalau bawa bagi sama, lamun hendak belum meninggal orang tuanya, masih hidup, supaya jangan ada saling kada hukum waris lagi, karena apabila waris meninggal. Tapi perempuan bersabar aja, karena urusan waris laki-laki 2, perempuan 1. Perempuan pun laki-laki 2, perempuan 1. Apabila laki-laki menikah, berarti laki-laki dapat, perempuan 1, laki-laki 2. Perempuan pun dapat 1, akhirnya dapat 3 juga. Perempuan 1, lakinya dapat 2. Tinggal ada warisan atau kada, itu aja. Lamunnya ada warisan sama hitungannya, sama. Ini nang laki 2. Bebini dapat 1 nang bini dari warisan 3. Nang bini dapat 1. Berarti 2 dapat sama-sama 3. Cuman yaitu ada kadang nang diwaris. Nang kada ada diwaris ya. Tapi ibu-ibu urun sarankan kalau berbicara tentang warisan ini secepatnya. Lain kita orang bahari. Kadang-kadang lagi kubur kuitan sudah berbicara waris. Warisan tuh makin lambat dibagi, makin semrawut. Akhirnya yang mewaris meninggal, punya anak-anaknya meninggal lagi dan seterusnya. Padahal dia dapat warisan itu. Jadi apabila secepatnya dibagi, selesai. Cuma nang alihnya nang diwarisakan tuh barang, dan barang itu perlu dijual, lakunya lambat. Tapi boleh di antara saudaranya, kalau ada mangsul, diangsul ke sana adik-adiknya atau kakak-kakaknya, karena dia punya kemampuan juga boleh. Ya, ada istilah orang bahari, diwaris haram, kada diwaris haram. Apabila salah dalam membagi warisan, maka keberkahan pun akan hilang. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.